Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk berziarah lagi di makamnya Pangeran Junggut Mandura Rejo Ngawonggo dan Syekh Ghazali atau yang lebih dikenalnya dengan Ki Ageng Pamejut. Di sini terdapat dua makam, yaitu Gedong Emas dan Gedong Inten. Mari simak ziarah pada malam hari ini, semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ini adalah pemakaman umum, tapi nanti di dalam sana ada pemakamnya Ki Ageng Pamejut sama Pangeran Junggut Mandura Rejo Ngawonggo. Di belakang saya ini adalah makam dari Ki Ageng Pamejut. Nama lainnya adalah Syekh Ghazali. Beliau termasuk salah satu daripada keturunannya Kanjeng Sunan Eyang Kalijogo. Kalau yang di sini ini adalah komplek pemakaman, tapi pemakamannya seperti pemakaman kuno, pemakaman zaman dahulu. Dari pugarannya makam tersebut seakan-akan dulunya ini seperti keraton zaman dahulu yang sudah ditinggalkan. Nah, untuk yang di sebelah sana itu adalah makam umum. Nah, di sini itu seperti makam kerabat-kerabat keraton atau keluarga-keluarga dari keraton zaman dulu. Zaman dahulu itu ada yang berpendapat bahwasanya di sini termasuk daripada keraton Ngawonggo. Di sini adalah makamnya Ki Ageng Pamejut yang dinamakan Gedong Inten. Kalau yang di sebelah sana ada makamnya Pangeran Junggut Mandura Rejo yang dinamakan Gedong Emas. Jadi ada dua makam. Kita nanti masuk dulu ke area pemakamannya Syekh Ghazali atau Ki Ageng Pamejut. Habis kita berziarah ke dalam, nanti kita lanjut ziarah yang kedua di makamnya Pangeran Junggut Mandura Rejo Ngawonggo. Kita nanti kupas sejarah sedikit demi sedikit. Kalau mungkin ada salahnya daripada saya mengungkapkan sejarah, mohon dimaklumi. Ini adalah makamnya Syekh Ghazali atau lebih dikenalnya Ki Ageng Pamejut. Salah satu duriahnya Kanjeng Eyang Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu mempunyai anak yang bernama Sunan Adi. Terus ada lagi yaitu Sunan Ki Ageng Pambanjar. Nah, beliau ini adalah salah satu daripada keturunannya, kalau nggak salah Sunan Adi atau Ki Ageng Pambanjar. Makamnya alhamdulillah terawat. Zaman dulu pada saat saya datang ke sini, sowan ke sini, makamnya agak sedikit kurang terawat alhamdulillah, tapi sekarang banyak warga masyarakat di sini yang sudah memugar makam tersebut, dibersihkan makamnya sehingga banyak peziarah yang datang ke sini, yang sowan ke sini untuk berziarah ngalap tabarukan ke Ki Ageng Pamejut lebih nyaman lagi. Sudah ada penerangan lampunya juga, makamnya sudah dicat ulang alhamdulillah. Untuk yang berziarah ke sini insya Allah semakin khusyuk, dan insya Allah makam ini kedepannya saya mendengar kabar berita bahwasanya makam ini akan diekspos atau nanti untuk umum bagi para peziarah-peziarah dari luar kota, khususnya entah itu dari luar kota Klaten atau dari manapun, silahkan untuk berziarah ke makamnya.
sudah sampai di makamnya Simbah Ki Ageng Pamecut atau yang lebih dikenal Syekh Ghazali. Beliau salah satu daripada keturunannya Kanjeng Sunan Eyang Kalijogo. Pada malam hari ini kita berziarah kepada beliau dengan catatan kita tidak meminta kepada beliau, tapi kita bertabaruk meminta daripada keberkahan daripada ulama-ulama zaman dahulu kepada beliau. Semoga saja ilmunya beliau luber kepada kita semuanya yang berziarah pada malam hari ini. Kita pulang daripada berziarah ke makamnya orang-orang soleh mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kita bertawasul kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil sholawat, min ahlil sunnah wal jamaah, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Pesan saya kepada semua, pesan saya kepada teman-teman yang menyaksikan video saya, bahwasanya pada saat kita berziarah kepada makam-makam sepuh, kepada duriah, entah itu duriah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada duriah Wali Songo atau kiai-kiai yang lainnya, kita tidak meminta kepada si ahli kubur, tetapi kita meminta daripada keberkahan ilmunya semasa beliau masih hidup di muka bumi ini. Setelah beliau pun wafat, beliau juga bisa memberikan daripada keberkahan lewat ilmunya beliau. Maka dari itu, perbanyaklah kita bersolawat, perbanyak kita untuk berziarah, mengunjungi atau sowan kepada makam-makam leluhur kita. Jangan pernah sekali-kali kita melupakan daripada yang namanya sejarah. Mari silahkan kita masuk, kita berziarah kan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ighsiru aghani, anta misbahum suduri. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan dhakirin, hamdan yu'afini amma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa adili sultanika. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ya abaina wa ummahatina li kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna. Oke, saudara-saudara, selamat malam. Malam ini kita telah selesai berziarah ke makam Ki Ageng Pamecut, tepatnya di Desa Ngawonggo. Malam ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah-sejarah beliau dan juga silsilah dari Ki Ageng Pamecut. Malam ini kita bersama dengan Mas Bibi. Mungkin seperti ini Mas, mungkin bisa dijelaskan mengenai tentang silsilah-silsilah dari Ki Ageng Pamecut itu sendiri. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sendiri bersama rekan-rekan sudah berkesempatan untuk sowan ke makam Ki Ageng Pamecut, juga Pangeran Jungkut Mandur Rejo Ngawonggo, sebelum makam ini terekspos di media. Jadi saya itu dulu itu mendapat mandat dari guru saya untuk sowan.
pertama kita disuruh untuk sowan kepada Pangeran Junggut Mandura Rejo. Jadi guru saya itu cuma bilang, kamu nyekar di sini Pangeran Ngawonggo sama Ki Ageng Pamecut, cuma Ngawonggo tok, tidak ada alamat lengkapnya, detailnya mana posisinya di mana, itu tidak. Cuma dikasih sama guru saya itu kan dari Banten, namanya Bagus Muhammad Zainal Abidin bin Muhammad Amin bin Muhammad Tahir Al-Bantani. Itu cuma kowe ziarah neng Pangeran Ngawonggo, beliau masih terah, tidak didetailkan alamatnya mana, posisinya makamnya di mana, letaknya di mana, saya tidak dikasih tahu. Saya kesini itu hampir 3 kali pencarian itu tidak pernah ketemu. Saya masuk ke dalam makam-makam umum. Jadi makam-makam umum itu batu nisannya itu saya senteri semua, namanya Pangeran Ngawonggo itu mana, itu tidak ada. Tapi alhamdulillah suatu ketika saya niat dari rumah berangkat sekitar pukul jam 10 malam atau 11 malam kalau nggak salah. Alhamdulillah saya dipertemukan sama seseorang yang ternyata beliau rumahnya dekat sama komplek makam tersebut. Saya lalu diantar ke sini. Katanya beliau itu ada 2 makam, Mas, yang mau ziarahin jenengan yang makam mana. Saya tidak tahu posisinya. Yang jelas saya mau sowan kepada Pangeran Ngawonggo. Karena belum dikasih tahu sama guru jenengan tadi itu. Karena belum dikasih tahu sama guru saya. Akhirnya ya udah, dua-duanya kita ziarah. Ki Ageng Pamecut itu bisa dikatakan di Gedong Inten, dan Pangeran Junggut Mandura Rejo itu ada di sebelah sana yang namanya Gedong Mas. Di asal muasalnya daripada silsilahnya Pangeran Junggut Mandura Rejo itu kalau ditarik ulur ke atas itu dari jalur Kanjeng Sunan Eyang Kalijogo. Sunan Eyang Kalijogo itu mempunyai keturunan yang bernama Sunan Adi. Lalu Sunan Adi itu mempunyai anak yang bernama Ki Ageng Pamecut. Atau orang-orang di sekitar sini itu menyebutnya ada nama lain, yaitu Syekh Ghazali. Tapi ya Syekh Ghazali. Tapi wallahu alam yang real namanya itu siapa tidak tahu. Cuma di Gedong Inten ada makamnya Ki Ageng Pamecut itu saja. Jadi kalau untuk penyebutannya ini Gedong Inten. Ya, untuk sini penyebutannya pemugaran makam di sini itu adalah Gedong Inten. Ya, seperti itu dulur. Jadi di sini bisa dikatakan atau julukannya itu namanya Gedong Inten. Dan mungkin untuk namanya tadi Yai Ghazali, Syekh Ghazali. Mungkin kalau dulur-dulur ada yang lebih mengetahui tentang sejarah silsilah dari beliau, bisa juga menghubungi kami, ataupun bisa juga membuat vlog-vlog seperti kami yang lebih lengkapnya. Seperti itu. Terus silsilah selanjutnya Sunan Eyang Kalijogo itu mempunyai keturunan yang bernama Sunan Adi. Sunan Adi itu mempunyai keturunan yang bernama Pangeran Junggut Mandura Rejo, dan saudara seibunya adalah Pangeran Ki Ageng Pambanjar yang berada di Keraton Pajang. Nah, pada saat itu wallahu alam dikatakan bahwasanya Ki Ageng Pamecut itu di dalam kitab Kancingan Keraton Solo, beliau itu tidak mempunyai keturunan. Tidak mempunyai keturunan. Ya, tidak mempunyai keturunan. Terus Ki Ageng Pambanjar yang mempunyai keturunan yang bernama Pangeran Junggut Mandura Rejo, yang saya disuruh diamanai sama guru saya untuk menziarahi makam tersebut. Alhamdulillah kepanggih dua-duanya, Ki Ageng Pamecutnya kepanggih, juga Pangeran Junggut Mandura Rejonya juga kepanggih. Nah, silsilah daripada Pangeran Junggut Mandura Rejo itu adalah Ki Ageng Pambanjar mempunyai anak yang bernama Pangeran Junggut Mandura Rejo I. Lalu menikahlah Pangeran Junggut Mandura Rejo itu tadi dipinang daripada Mas. Jadi dipek mantu. Iya, dipek mantu sama Sultan Hadiwijaya Pajang pada saat itu. Nah, terus pada saat dipek mantu itu mempunyai duriah dinamakan Pangeran Junggut Mandura Rejo II. Lalu dipek mantu lagi sama Pakubuwono II kalau nggak salah pada saat itu. Nah, ini termasuk komplek ini termasuk komplek daripada tanah lemah Kamardikan.
Jadi lemah yang dikasih dari keraton. Tanah perdikan seperti Ya, ini. tanah perdikan atau kamardikan lah istilahnya, tanah yang Ada dua, ya kamardikan dan perdikan seperti itu. tanah kas atau yang dikasih sama keraton. Itu adalah sedikit cerita. Lalu Pangeran Junggut Mandurerejo I itu kalau tidak salah beliau itu ahli mukasyafah. Ahli mukasyafah niku mungkin bisa dijelaskan secara detailnya, Mas. Seperti Ahli apa? mukasyafah itu beliau itu secara zahir dan secara batin yang kemungkinan kalau orang awam biasa itu tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan dan lain sebagainya, mungkin hal-hal yang gaib, mungkin hal-hal yang di luar akal nalar kita. Contoh melihat sesuatu yang belum tentu terjadi ke tahun ke depan atau tahun yang akan datang atau tahun sebelumnya itu beliau sudah tahu. Jadi beliau itu salah satunya Pangeran Junggut Mandurerejo itu ahli taktik perang juga sebenarnya. Termasuk panglima. Iya, termasuk panglima juga, taktik ahli perang. Ada salah satu cerita bahwasannya Pangeran Sambernyawa, Pangeran Sambernyawa itu malah justru sering sowan ke beliau. Sering luru ilmu seperti Iya, itu. sering luru ilmu sama beliau karena beliau itu dibalik ahli spiritual, beliau juga ahli kasyaf. Kasyaf itu coro-corone itu tahu yang akan datang itu seperti apa itu tahu. Sebelum pertempuran pada zaman dulu dengan melawan Belanda, Pangeran Sambernyawa itu sowan dulu ke Pangeran Junggut Mandurerejo. Tanya, bagaimana cara mengalahkan Belanda dan lain sebagainya. Alhasil beliau juga ahli taktik perang, dikasih tahu lah sama Pangeran Junggut Mandurerejo. Tanya seperti itu. Terus kemudian ini, Mas, jadi kita sudah mengetahui bahwasannya Syekh Ghazali ini adalah seorang alim ulama yang pertama juga khasyaf. Kemudian dengan sudah dipugarnya makam ini atau dipublikasikannya makam ini, sudah dibersihkan juga, setiap pelataran-pelatarannya sudah bisa dikunjungi untuk masyarakat umum. Banyak juga yang sudah datang ke sini, Mas. Iya. Tapi ada satu persoalan, ada satu problematika yang mungkin perlu digarisbawahi. Ini terkait niat dan juga terkait tujuan orang datangnya ke sini. Itu mungkin bisa dijelaskan supaya kita juga jelas dalam menjalankan sesuatu amalan itu agar tidak dalane itu tidak napa nggih, nek cara wong Jawa ngarani niku ora sembrono dan juga cetha alure ngoten, Mas. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, Pangeran Junggut Mandurerejo itu dikenal sebagai ahli makrifat. Nek wong Jawa ngarani iki ya gedeng. Gedeng. Ampuh njaba jero. Dalam buku silsilah dan ajaran makrifat juga mencatat terdapat Pangeran Ngawangga yang diberi tugas khusus dari Sultan Agung Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya, untuk menyusun dan merumuskan ajaran-ajaran Wali Songo, karena beliau juga masih terahnya Kanjeng Sunan Eyang Kalijogo. Wallahu alam, setiap peziarah yang mau menziarahi beliau itu mitmun sewu, ada mungkin peziarah yang niatnya lurus karena ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ingin meminta tabaruk barokahnya para-para yang sudah meninggal. Orang alim ulama itu kalau meninggal itu sebenarnya kan tidak meninggal. Cuma jasadnya saja, tapi rohnya tidak akan pernah meninggal. Dan saya menggarisbawahi bahwasanya setiap peziarah dimanapun tempatnya, jangan sekali-kali kita itu melenceng daripada niat kita untuk berziarah. Niat kita untuk berziarah itu apa toh? Yang satu, yang jelas seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW itu, kalau kita berziarah itu yang jelas satu, kita ingat mati, ingat kematian dulu. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, kalau hati kita sumpek, kalau kita galau dan lain sebagainya, tanyalah pada ahli
kubur. Ahli kubur. Iya, ahli kubur yang gimana dulu? Wabil khusus yang digarisbawahi adalah yang pertama kita ziarah dulu kepada orang tua kita. Yang kedua terus kita berziarah kepada alim ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berziarah ke makam-makam beliau itu, yang jelas niat kita kan tidak meminta kepada si ahli kubur, tetapi doa kita, lantaran doa kita itu kita khususkan berwasilah kepada si ahli kubur yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yang dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah doa kita akan terangkat dengan seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan pernah dawuh, doa itu akan cepat terkabul apabila mengerjakan dua ini. Yang pertama adalah bertawasul kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah bersolawat terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap kali kita doa berziarah itu yang jelas kita kan tawasul dulu. Iya. Tawasul dulu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi dan lain sebagainya. Terus yang kita ziarahi, setelah itu kita tutup dengan sholawat. Insya Allah apa yang menjadi hajat-hajat kita, entah itu di dunia entah itu di akhirat, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Ya, jadi cukup jelas nih sedulur-sedulur semuanya bahwasannya menziarahi makom ataupun menziarahi para alim ulama tidak lain adalah tujuannya untuk bertawasul, karena seperti yang disampaikan Mas Bibi tadi, konsepnya adalah tawasul atau sambungan atau runtutan. Jadi dari kanjeng Nabi itu, dari orang-orang yang telah meninggal yang dekat kepada kanjeng Nabi dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawasul kepada beliau, maka doa kita insya Allah akan naik atau akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tahu bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Maha samin, Maha segala-galanya, tapi yang namanya tawasul itu tetap kita harus memiliki sandaran seperti itu, Mas. Mungkin malam hari ini kita cukupi sampai di sini. Bagi saudara-saudara atau dulur-dulur semuanya yang mau berziarah kemanapun makamnya, kemanapun tempatnya, jangan lupa untuk selalu meneguhkan niatnya, jangan sampai ke jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam dan juga jalan-jalan yang diajarkan Nabi Muhammad dan juga Allah Subhanahu wa taala yang telah ditulis di berbagai macam hadis dan juga kitab. Seperti itu. Satu lagi. Jadi doa itu ibarat kita itu menulis proposal. Iya, membuat atau menulis proposal. Contoh proposal kita itu mau ditujukan kepada siapa ini? Contoh kepada bupati atau kepada gubernur. Proposal kita itu mau kita tujukan kepada gubernur. Contoh gubernur kita di Jawa Tengah adalah Pak Ganjar. Ya. Kita buat proposal nih. Untuk apa proposal ini? Ya toh? Contoh untuk membangun masjid atau apa. Kita buat proposal seumpama proposal itu tadi kita sudah buat, tapi tidak ada stempel lurahnya, tidak ada stempel panitianya, tidak ada stempel camatnya, tidak ada stempel bupatinya, kok ujuk-ujuk langsung kita kasih kepada gubernur kita. Lalu gubernur itu tadi akan ngomong piye? Ini proposal apa? Lurah, carik, camat, bupati aja tidak tahu, tidak ada tapak asmonnya atau capnya stempel, kok ujuk-ujuk langsung diberikan kepada Pak Gubernur. Ibarat doa juga seperti itu. Kita doanya apa? Kok langsung mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya benar, doa kita langsung kita minta sama Allah Subhanahu wa taala itu benar. Tapi kalau bisa lebih baik lagi, doa itu tadi kita landasi dengan kita bertawasul. Contohnya, kita tawasul dulu kepada kanjeng Muhammad SAW, kepada sahabat Nabi, kepada Raja Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani dan lain sebagainya. Stempel. Oh, ternyata doa ini ada yang membawa toh. Oh, doa ini ternyata dari sini, dari sanad gurunya sampai tembus kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu ibarat kita berdoa, kita membuat stempel, kita membuat proposal, tapi proposal tersebut tidak ada stempel dari kelurahan, RT, RW dan lain sebagainya, langsung kita tujukan kepada gubernur atau presiden, terus proposal tersebut tetap ditolak, nggak mungkin diterima.
Nah, seperti itu, doa juga seperti itu. Kalau kita langsung doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kalau dikatakan sombong, yo termasuk hal yang agak sombong. Karena apa? Kita langsung minta kepada Allah. Padahal Allah itu mempunyai utusan-utusan banyak sekali, seperti para nabi, rasul dan lain sebagainya, penerus nabi, ulama, warasatul anbiya dan lain sebagainya. Kita tawasul dulu kepada beliau-beliau. Karena beliau-beliaulah mengenalkan ajaran Islam. Karena beliau-beliaulah kita tahu siapa nabi kita, siapa Tuhan kita. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf. Jadi gambaran sederhananya seperti kita mengajukan proposal, saudara-saudara. Jadi stempel yang dimaksud Mas Bibi tadi itu bisa dikatakan coro resmine gitu. Resmine, atau kita bisa ini jalurnya dari mana toh, nanti bisa dirunut. Jadi misalkan gubernur itu tadi bisa tahu alurnya, oh ini daerah sini, oh ini bupatinya ini, seperti itu gitu. Ya, terus Dan untuk kedepannya mungkin kita bisa sharing-sharing lagi Mas mengenai sejarah-sejarah seperti ini, dan tentunya juga menambah wawasan kita semua bagi saudara-saudara kita yang belum bisa bergabung dalam ziarah malam ini. Semoga bisa diberikan kesempatan dan juga kelonggaran waktu untuk bisa mengikuti ziarah-ziarah semacam ini. Maka dari kami cukup sekian. Salah kata ataupun tindakan kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholali sholawat.